teman-teman, balik lagi sama aku Alicia di sini dari Digitim Komunikasi Unika Atmajaya. Nah, hari ini aku kedatangan teman-teman kece banget nih, bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Nah, sebelumnya ini ada dosen kece kita, ada KL di sini. Halo KL. Halo semua, kembali Ya, lagi. iya, KL akan nemenin lagi aku dan teman-teman di sini untuk sharing-sharing sedikit kali ya, Kak. Ya, tema yang masih sama dari yang satu tema sebenarnya dari yang tentang intercultural communication, tapi sekarang yang kita bahas tuh beda, lebih ke adaptasi budaya di Indonesia. Jadi nanti ini teman-teman kita yang ada di sini, mereka semua tuh udah pernah ke Indonesia dan bahkan masih ada yang tinggal di Indonesia. Nah ini nih kita kulik nih gimana caranya mereka beradaptasi di Indonesia tuh seperti apa. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Halo, nama saya Mayumi Nagase. Bekerja masih baru ya, masih 1,5 tahun datang ke sini. Saya sebenarnya campuran orang Jepang dan orang Indonesia. Jadi bapak saya orang Indonesia, ibu saya orang Jepang. Terus tinggal di sini sampai 10 tahun ya. Setelah itu tinggal di Jepang. Waktu mahasiswa, tukaran pelajaran, itu kembali ke Jepang lagi, kerja, terus bekerja di sini. Ya. Nama saya Hyosung Kang dan saya lagi tinggal di Korea. Tapi jurusan saya bahasa Indonesia. Jadi oleh karena itu saya ke Indonesia pada 20 2014 ya. 14. Nah, lalu kembali ke Korea dan saya lagi kerja di Korea. Tapi aku lagi berbisnis sama perusahaan Indonesia. Jadi aku sudah ke Indonesia lagi untuk berbisnis. Halo, nama saya Min Chul Kim, umurnya 26, dan sama Hyosung, saya juga orang Korea dan seuniversitas di Korea, jadi jurusannya sama, yaitu bahasa Indonesia. 2 kali ke sana, pertamanya 2016 untuk kuliah di BIPA, jadi saya belajar bahasa Indonesia di sana. Tahun lalu juga ke sana 1 kali lagi untuk pertukaran mahasiswa. Sekarang saya kerja di perusahaan Korea. Jadi saya sekarang tinggal di Korea. Aku punya pertanyaan untuk teman-teman di sini. Sebenarnya ada perbedaan apa sih antara Indonesia dengan negara asal kalian? Menurut saya agamanya yang paling penting, perbedaan antara Korea dan Indonesia. Kalau selain agama, ada lagi nggak sih menurut kamu? Cuaca kan. Oh iya. Korea punya 4 musim, tapi Indonesia punya 2. Oh ya 2 saja. 2. Indonesia punya banyak musim, Kang Hyosung. Ah gitu? Ya, musim durian, musim Durian. Dari Kak Mayumi gimana? Yang beda ya, infrastruktur gitu kali ya. Kalau di Jepang kan, di sini juga sudah mulai infrastrukturnya udah mulai bagus sih. Kalau dibedakan ya misalnya kereta gitu stasiun, kalau di Jepang itu antara satu stasiun dan stasiun yang next station itu nggak terlalu jauh ya. Jadi orang mudah kemana-mana gitu. Selama kalian di Indonesia ini, kalian pernah ngalamin suatu pengalaman yang seru nggak sih? Yang unik nggak sih? Ya ada. apa? Tahun 2016. Saat itu saya punya pacar Korea, dia jurusannya bahasa Thailand. Jadi saat itu dia juga pertukaran mahasiswa di Thailand. Saya dan dia memutuskan Putus. Saat itu saya marah dan bingung. Saya ke Bandung sendiri aja. Jadi saya tidak ada rencana, tapi hanya ke sana karena naik bis ke Bandung. Tapi saat itu saya temu orang Indonesia di dalam bis saja, dan dia bilang saya
kamu mau kemana? Jadi, saya orang Korea dan tidak ada internal, tidak ada teman di sana. Jadi dia memperkenalkan saya ke teman dia. Dia punya motor, jadi dia dengan saya ke Hidung. Itunya apa? Dia sangat terkenal di Bandung. Gedung Sate. Enggak. Hanya itu Boska. gunung. Gunung, paling- Tangkuban Tangkuban Perahu. Perahu. Gunung ya. Dan saya tidur di teman mereka. Saya sangat happy, gembira, semuanya sangat sopan. Nah, ini saya rasakan selama bekerja sama perusahaan Indonesia. Contohnya di Korea, ketika sesuatu perubahan kebijakan atau peraturan, ya diberitahukan sebelumnya. Tapi seringkali government Indonesia mengubah peraturan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi oleh karena itu berbisnis seringkali sulit. Nggak ada yang menarik gitu atau sesuatu yang Menariknya unik? dalam kamar kecil nggak ada tisu. Iya. Iya. Tapi aku juga ke Korea, aku juga culture shock kalau ke toiletnya di sana nggak ada air, cuma ada tisu. Orang Indonesia suka orang-orang menghormati relation. Aku paling ingat ini kejadian waktu itu lagi makan sama teman orang Korea sama orang Jepang di tempat makanan soto mie Bogor. Ada Oh ya. pakaiannya juga seksi ya. Terus bawa radio kecil Iya. sambil joget-joget. Mereka tuh maksudnya mau minta uang kan. Nah, dia datang ke table kami makan ya. Kan kami lagi ngobrol ya, jadi nggak terlalu melihat gitu. Lagi asik ngobrol gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, dia ini lempar koin Rp1.000 ke kita. Ini katanya. Lalu saya nggak bisa bayar 1.000, sini gue aja yang kasih. Katanya gitu. Malah dibayarin ya sama. Iya, ini saya bayar balik ke kamu. Pertama kali apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mau datang ke Indonesia? Apa sih alasannya kalian memutuskan untuk ke Indonesia itu sendiri? Alasannya apa? Kesempatan untuk bisnis karena kini di Korea itu sangat susah cari pekerjaan. Indonesianya punya banyak sumber daya alam dan oleh karena itu saya juga berbisnis tentang sumber daya alam di perusahaan ini. Jadi saya memutuskan berjurusan bahasa Indonesia. Kalau aku sih lebih pribadi ya, saya itu kan campuran orang Indo sama orang Jepang. Sewaktu habis pindah ke Jepang, saya dari situ tidak pernah balik ya ke Indonesia. Main pun nggak pernah selama mungkin 10 tahun lebih. Ayah saya bilang, mungkin kamu main aja ke Indonesia gitu. Akhirnya dulu juga di sana, jadi mungkin agar tahu bagaimana budaya Indonesia atau kehidupan Indonesia gitu. Jawaban saya mungkin sama dengan Hyosung. Untuk jadi bintang YouTuber. Saya mau menjadi orang bisnismen. Ada banyak orang Indonesia di dalam dibandingkan dengan orang Korea ya. Jadi saya yakin mungkin ada lebih banyak kesempatan untuk membuka bisnis di sana. Terus kalau waktu tinggal di Indonesia pernah mengalami culture shock nggak?
Di waktu di Jakarta, aku nggak pernah ngeliat orang makan pakai tangan ya. Tangannya gini ya, kayak gini gitu. Iya, gini-gini. Di Korea tidak ada kaki lima. Hmm. Nah, saya agak khawatir makanan itunya mungkin apa ya rusak. Selain itu, apa saya pertama kali lihat cicak. Oh, di Korea nggak ada. Emang di Korea nggak ada? Mungkin tidak ada di Korea cicak. Nah, dan oh ya satu lagi, tapi saya kaget di bawah pasar ada banyak mouse. Oh, Tikus. Ya. Ada banyak kucing juga, tapi mouse-nya sangat besar jadi kucing tidak bisa makan Iya. mouse dan mereka tinggal bersama ya. Nah satu lagi, saya kaget banyak orang Indonesia suka bermain hanya duduk di lantai-lantai. Jadi kalau di Korea semua orang hanya bermain duduk di kafe atau di kursi ya. Di kereta juga orang Indonesia duduk di lantai ya. Udah nggak ada Udah ya nggak boleh. Mayumi Udah sekarang. nggak boleh, Kak. Maaf, Udah udah nggak nggak boleh. ada. Di Korea itu susah cari Muslim, tapi di Indonesia ya cewek-cewek Muslim harus berpakai jilbab kan? Oh ya. Pakai kerudung. Ya ya. Biasanya di Korea waktu bertemu klien biasanya pakai suit, tapi Oh, di iya. Indonesia harus pakai batik. Itu juga unik. Nah, tapi kalau pas datang ke Indonesia, cara kalian beradaptasi itu gimana sih di Indonesia? Saya harus temu banyak orang Indonesia. Jadi bertanya kepada orang Indonesia bagaimana beradaptasi di Indonesia, dan jadi mereka memberitahu saya bagaimana naik Gojek atau bagaimana naik memesan masakan. Jadi belajar Iya. banyaknya dari orang Indonesia langsung ya, dari teman. Ya. Saya pikir itu yang paling cepat. Cara adaptasi saya terbalik sama Terbalik? Binca ya. Oh. Karena saya gemar baca buku, jadi seringkali ke perpus. Pintar ya. Cari Anak pintar. karena susah berbahasa Indonesia. Oh. Itu lebih cepat kan, karena buku punya lebih banyak informasi daripada ya komunikasi. Aku kan udah pernah tinggal ya di Indonesia waktu kecil. Ya, cuman dulu setelah pindah kan nggak pernah ke Indonesia ya. Terus balik lagi ke Indonesia waktu pertukaran pelajar. Ya takut kan ya nggak tahu apa-apa Indonesia kayak gimana. Jadi dikasih tahu ini begini caranya gitu. Ya dibantu lah ya sama teman. Yang kalian suka dari Indonesia apa sih? Ada nggak yang kalian suka dari Indonesia? Saya suka buah-buahan di sana. Kalau di Indonesia lebih murah daripada di Korea, jadi lebih mudah mencoba membeli buah-buahan seperti itu di Indonesia daripada di Korea. Orang Indonesia pikir lebih sopan daripada orang Korea. Di sana ada banyak tempat wisata daripada di Korea. Gimana, Yosang? Suka apa dari Indonesia? Apa yang kamu suka? Sama seperti Mincer, tempat pariwisatanya yang paling menarik. Dan harganya lebih lumayan daripada Korea. Lebih murah ya? Ya. Itu hampir sama kan? Hampir sama. Enggak. Karena kamu turis ya, kalau buat orang Indonesia. Emang kalau jalan-jalan udah pernah kemana aja? Bali. Bali. Jogja, Bandung, sama ya. Dan Taman Mini. Taman Mini. Jakarta ya? Itu di Jakarta. Aku suka cuacanya mungkin ya. Aku nggak suka musim dingin. Jadi
satu faktor besar aku kesini itu karena aku suka cuaca Indonesia gitu. Kalian paling suka makan apa sih? Kalau Oh makanan iya, Indonesia. makanan yang disuka di Indonesia. Ya. jenis ikan gurame. Gurame. Oh, ikan gurame. Digoreng. Ya, Goreng. digoreng. Ya. Mincul kayaknya banyak nih yang disuka makanan. Iya, banyak. Seperti atau berpikir. banyak. Pertama, sate kambing. Bubur ayam juga. Bubur ayam. Rendang. Ya, Oh, rendang. Oh, rendang. Oh, Ah. ya. Mayumi apa Mayumi apa? kesukaannya? Rendang, Hmm. rendang apa? Rendang itu kelihatannya tidak menarik ya. Cuma waktu dimakan enak gitu, jadi kaget. Warnanya ya, Iya. dari warnanya. Makan rendang enaknya pakai tangan, Kak. Tuh, iya benar. Kan? Pakai tangan. Iya. Cobain nanti ya Oh, kapan-kapan gitu? Mayumi. Rendang Iya. juga? Ih, Rendang biasanya pakai kalau ke tangan. restoran Padang tuh, Oh. masuk ke restoran Padang, biasanya tuh orang Indonesia tuh selalu pakai tangan makannya. Aku pengen dengar sedikit ada pesan-pesan nggak dari kakak-kakak buat teman-teman yang masih belajar, yang masih sekolah, boleh pakai bahasa Korea atau bahasa Jepang. 인도네시아에서 공부하고 계시는 많은 학생분들, 코로나 바이러스 때문에 다들 많은 힘든 시간 보내고 계시지만, 빨리 백신이 개발돼서 이 사태가 조속히 마무리되기를 바라고, 다들 집에서 지내신다고 힘드시겠지만, 좋은 결과 있을 것 같습니다. 스마트! 여러분, 집에서 공부하시느라고 많이 힘드시고 요즘 코로나 바이러스 때문에 여러 가지 안 좋은 사건들도 많고 힘드신 거 저희도 잘 알고 있고 저희 한국에서도 많이 힘들고 하니까 같이 이제 지금 힘든 시기 열심히 함께 버텨내면서 집에서 열심히 공부하시고 이 힘든 일이 빨리 해결되기를 같이 기도하면서 같이 기다리고 화이팅 합시다. 화이팅. Fighting. Terima kasih. インドネシア人の学生の皆さん、もしくはインドネシア語を勉強している皆さん、今、ちょっとコロナで大変な状況となっていますが、みんなで、戦って、無事に収束するように祈りましょう。はい、頑張りましょう。Gan bete. Oke, kalau gitu. Untuk hari ini, terima kasih banyak ya, Hyosung, Minchul, Mayumi. Terima kasih sudah mau hadir di YouTube-nya School of Communication, Unika Atmajaya. Senang banget bisa berbagi banyak ya informasi dan cerita dari kalian mengenai gimana sih kalian beradaptasi di Indonesia, terus apa sih yang kalian suka dari Indonesia, itu menjadi sesuatu yang seru ya, Ali ya, buat kita ngobrol-ngobrol di hari ini gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join, terima kasih untuk teman-teman yang nonton video ini. Tetap di rumah aja, kalau bisa jangan kemana-mana. Sampai jumpa. Jangan lupa pakai masker ya. Betul, jangan lupa pakai Iya. masker. Jaga Dan kesehatan. Langsung tiap ya. 4 jam. Jangan lupa like dan subscribe ya, nggak sih Ali? Iya. Ya, Oh, gimmicknya Oh, bagus. langsung dipakai ya. Gimmicknya harus ya, bagus. harus pakai masker ya. Betul. Aku berada. Betul. Jadi kita gini aja. Dadah, sampai jumpa. Dadah, sampai jumpa di lain waktu. Dadah.